Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali'an namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa darul akhirati aridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syihatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti karamana khususan khasatan ila muslimat kitab tazinu khalaq sa'afid asana al-masyuti wa jamin tanamidi wa masyikhina wa ma'alifi kutub alati ta'alamnaha wa alamnaha sallallahu ta'ala lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari teman-teman kita teruskan belajar kita hari ini yaitu kitab Tazkirah Khalaq yang mana insya Allah untuk hari ini akan menerangkan sifat hasud atau dengki, yang mana sifat hasud ini merupakan sifat yang madmumah, sifat yang tercela yang harus kita hindarkan di dalam diri kita. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumi fid amin. Al-hasadu utai keku mertelake drengki. Al-hasadu utai keku mertelake drengki. Al-hasadu utai kang aran hasud. Al-hasadu utai kang aran hasud iku ya utai hasud iku tama ni zawalin nikmati. Iku taman ni zawalin nikmati ngarep-ngarep ing ilange nikmat. Iku taman ni zawalin nikmati ngarep-ngarep ing ilange nikmat anil ghairi saking wong liya. Anil ghairi saking wong liya. Wa amma tamani mislima. Wa amma tamani mislima lan anapun utai ngarep-ngarep ing tumibani padani barang. Wa amma tamani mislima lan anapun utai ngarep-ngarep ing tumibani padani barang. Lil ghairi kang kedhe wong liya. Lil ghairi kang kedhe wong liya iku fayu sama mengkon den arani apa tamani mislima lil ghair. Iku fayu sama mengkon den arani apa tamani mislima lil ghair diarani ghibtatan ing aran kepengin. Ghibtatan ing aran kepengin atau ghibtah. Ghibtatan ing aran kepengin. Walesat halih ora ana apa ghibtah. Walesat halih ora ana apa ghibtah iku bimad mumatin. Iku bimad mumatin
kelawan kang den wudu. Iku bimat mumatin kelawan kang den wudu. Balia balik utawi Giptoh. Balia balik utawi Giptoh iku matlubatun kang den suprih. Iku matlubatun kang den suprih. Jadi li'anaha karena temen setune Giptoh. Li'anaha karena setune Giptoh iku sababun dadi sebab. Iku sababun dadi sebab niktisabil khisali. Niktisabil khisali maring merkoleh pira-pira pakerti. Niktisabil khisali maring merkoleh pira-pira pakerti alhamidati kang den puji. Nah, walidha lan krana iki sababul istiqsali kisalil hamidah. Walidha lan krana mengkono-kono li annaha sababun iktisabil kisalil hamidah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al mu'minu yaghbitu wal munafiqu yasudu. Al mu'minu utawi wong kang iman sampurna. Al mu'minu utawi wong kang iman sampurna iku yaghbitu kepengin. Iku yaghbitu kepengin sapa mukmin. Iku yaghbitu kepengin sapa mukmin. Wal munafiqu utawi wong kang munafik. Wal munafiqu utawi wong kang munafik iku yasudu drengki sapa munafik. Iku yasudu drengki sapa munafik. Jadi babnya menerangkan sifat hasad atau sifat dengki ya, sifat dengki. Sebelum membahas lebih jauh, perlu saya mengetahui bahwasanya pengertian dari sifat hasud atau dengki itu adalah berharap hilangnya nikmat dari orang lain. Mengharapkan nikmat Allah yang telah diberikan oleh orang lain itu kita harapkan nikmat itu hilang darinya. Nah, adapun tamani mithli ma'lil ghair, adapun berharap seperti apa yang dimiliki orang lain, maka fayu sama ghibtah itu dinamakan ghibtah atau iri. Jadi kalau iri itu boleh, kalau dengki enggak boleh. Nah, walasat bimat umadin. Nah, ghibtah atau iri ini adalah merupakan sifat yang bukan tercela. Jadi ghibtah atau iri itu bukanlah sifat yang dicela. Bal hiya matlubatun li'anna sababun liktisabil khisali al-hamidah. Jadi ghibtah atau iri itu bukanlah sifat yang dicela, tetapi sifat itu malah dituntut. Kita itu malah dituntut oleh agama untuk mempunyai sifat ghibtah tersebut. Kenapa? Karena sifat ghibtah itu bisa menjadikan sebab pemiliknya untuk selalu berusaha mendapatkan perkara-perkara yang terpuji. Nah, karena itu walidha qala sallallahu alaihi wasallam al mu'minu yaghbitu wal munafiqu yasudu. Karena sifat ghibtah ini merupakan sifat yang dianjurkan
dimiliki oleh seseorang karena itu merupakan sifat yang terpuji. Nabi Muhammad SAW itu bersabda, al mukminu yaghbitu, orang mukmin itu menaruh hati atau gemar ingin mencontoh orang lain yang baik-baik. Wal munafiku yahsudu, adapun orang yang munafik itu mempunyai sifat pendengki. Jadi sifat hasud itu merupakan sifat manusiawi, sifat manusiawi. Nah, setiap orang itu pasti punya rasa tidak suka jika ada orang yang setipe dengannya itu melebihi dirinya dari sisi keutamaan. Nah, manusia itu dalam hal hasud ada 4 keadaan. Pertama yaitu ada yang berusaha menghilangkan nikmat pada orang yang ia hasuti, akhirnya sampai ia itu berani berbuat melampaui batas dengan perkataannya ataupun dengan perbuatannya. Nah, inilah sifat hasud yang tercela itu yang harus kita obati jika ada dalam diri kita sifat hasud. Nah, yang kedua yaitu ada yang hasud pada orang lain, namun dia itu tidak menjalankan konsekuensi dari hasud tersebut. Di mana ia tidak bersikap melampaui batas dengan ucapan ataupun perbuatannya. Nah, Syekh Al-Hasan Basri itu mempunyai pandangan bahwa hal ini tidaklah berdosa. Jadi ketika ada orang yang hasud pada orang lain namun dia tidak menjalankan konsekuensi dari hasadnya tersebut, dia tidak bersikap melampaui batas dengan ucapan ataupun perbuatannya, itu menurut pandangan Syekh Hasan Al-Basri tidaklah berdosa orang yang seperti itu. Nah, yang nomor 3 yaitu ada yang hasud dan tidak menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Bahkan ia berusaha agar memperoleh kemuliaan semisal orang tersebut. Ia berharap bisa sama dengan yang punya nikmat tersebut. Nah, dalam hal ini itu diperinci menjadi 2, yaitu dalam urusan dunia dan urusan agama. Jadi dibagi menjadi 2 orang yang model seperti ini. Nah, jika kemuliaan yang dimaksud itu hanyalah urusan dunia, mungkin dia berkeinginan, ada seseorang yang berkeinginan mempunyai harta seperti hanya korun, ya laita lana selama utia koruna. Semoga kiranya kita itu mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada korun. Itu di dalam surat Al-Qasas ayat 79 Allah berfirman, ya laita lana selama utia koruna. Nah, jika ada orang berharap memiliki dunia seperti hanya korun, banyak sekali hartanya korun kan terkenal banyak. Maka jika yang ia harapkan itu seperti itu, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi tidak ada unsur kebaikan jika kita berharap ingin memiliki harta seperti hanya orang-orang yang kaya yang ada di sekitar kita, atau bahkan ingin mempunyai kekayaan seperti hanya kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada korun. Itu tidak ada kebaikan di dalam hal tersebut. Tapi
jika kemuliaan yang dimaksud itu adalah urusan agama, gitu. Mungkin ada seorang yang alim, yang mau mengamalkan ilmunya, muridnya banyak, dan semua muridnya menjadi orang-orang yang alim. Akhirnya kita berharap semoga aku bisa seperti orang itu. Atau ada orang kaya, dermawan, ya, imannya kuat, ibadahnya kuat. Selantas kita berharap semoga Allah memberiku aku seperti hanya orang itu. Aku bisa meniru apa yang menjadi kelakuan orang tersebut. Kaya, dermawan, tekun beribadah, imannya kuat. Nah, kalau yang kita harapkan itu seperti itu, maksudnya ada urusan agama. Nah, inilah yang baik. Nah, seperti ini itu disebut apa, hiptoh. Jadi keinginan yang seperti ini dinamakan hiptoh. Kita ya iri kuwi iri karo dengki beda ya. Lek dengki itu termasuk madmumah yang dibenci. Kalau iri ibadah mahmudah. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu, Rasulullah SAW itu bersabda, la hasada alal itsnain. Jadi tidak ada yang boleh dihasuti kecuali dua perkara ini. Apa? Rajulun atau malan bahwa yang minhu ana alaili wa anaan nahari. Pertama, orang yang boleh kita iri kepadanya yaitu seorang laki-laki yang oleh Allah diberi harta banyak, kemudian hartanya itu diinfakkan di jalan Allah siang hari ataupun malam hari. Ini kita boleh iri terhadap orang yang seperti ini. Ini namanya ghibthah. Yang kedua yaitu warajulun atahullahu Quran bahwa yaqumu bi ana al-laili wa ana nahari. Yang kedua yang boleh kita iri yaitu seorang laki-laki yang oleh Allah diberi ilmu, bisa membaca Al-Quran dengan fasih, bisa membaca Al-Quran dengan tartil, bisa memahami kandungan-kandungan dari Al-Quran. Kemudian dia tekuni, dia baca Al-Quran tersebut pada waktu malam hari dan juga siang hari. Maka orang yang seperti ini boleh kita iri kepadanya. Nah, keempat, yaitu jika didapati dalam diri kita sifat hasud, kita berusaha untuk menghapusnya. Bahkan kita itu ingin berbuat baik pada orang yang dihasuti. Lantas kita mendoakan kebaikan untuknya. Nah, kita pun menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Kita ganti sifat hasud itu dengan rasa cinta. Kita katakan bahwa saudara kita itu lebih baik dan lebih mulia. Nah, bentuk keempat ini adalah tingkatan paling tinggi dalam iman. Yang memilikinya itulah yang memiliki iman yang sempurna. Nah, di mana kita itu menjadi saudaranya atau saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jadi hasud yang diperbolehkan yaitu hasud terhadap dua perkara tersebut. Dua perkara tersebut yaitu orang laki-laki yang diberi harta banyak oleh Allah, lantas ia menginfakkan hartanya di jalan Allah pada waktu malam hari dan siang hari.
Kedua yaitu seorang laki-laki yang diberi oleh Allah kepahaman bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan bisa membaca, bisa mendalaminya, lantas ia lakukan menekuni Al-Quran tersebut malam hari dan siang hari, dibaca dan ditelaah. Ini boleh orang-orang tersebut kita hasuti. Nah, hasud yang ini namanya hibtoh atau iri. Nah, terusnya wa asbabul hasadi. Kita harus tahu sebab-sebab adanya sifat hasud pada diri kita. Yang mana dengan kita mengetahui sebab-sebab sifat hasud, ini nanti kita bisa waspada. Bisa waspada, jangan sampai ada pada diri kita 3 sebab ini ya. Wasbabul hasadi utai boro sebabe drengki iku salah satun telu. Iku salah satun telu. Sebab-sebabnya orang punya sifat hasud ini ada 3. Al awalu utai kang awal. Al awalu utai kang awal. Iku bugdul maksudi sengite wong kang apa? Iku bugdul maksudi sengit wong kang den drengkeni. Iku bugdul maksudi sengit wong kang den drengkeni. Li fadilatin krana kautaman li fadilatin krana kautaman zaharat kang petela apa fadilah zaharat kang petela apa fadilah minhu saking maksud au nikmatin utawa nikmat au nikmatin ta nikmat sakoha kang paring ing nikmat sakoha kang paring ing nikmat sapa Allahu Allah ilahi maring maksud jadi sebab-sebab orang itu mempunyai sifat dengki pada dirinya atau hasad pada dirinya yaitu ada 3. Ini harus kita waspadai kalau timbul di antara 3 penyebab sifat hasad pada diri kita harus kita cepat-cepat berusaha menanggulangi. Nah, 3 itu apa saja? Nomor 1 yaitu benci kepada orang yang didengki. Karena kelebihan yang nampak padanya atau nikmat yang dilimpahkan oleh Allah untuknya. Kalau di dalam diri kita kok merasa benci, gak ada orang yang lebih daripada kita, baik lebih hartanya ataupun lebih ilmunya, dia lebih alim daripada kita, atau dia lebih banyak muridnya daripada kita, atau dia lebih dihormati di masyarakat daripada kita. Maka kita harus sadar bahwasanya perkara ini kalau kita biarkan terus-menerus menyebabkan diri kita terjangkit penyakit dengki atau hasud. Atau orang lain ada orang lain yang diberikan oleh Allah yaitu rezeki yang lancar, sedangkan kita rezekinya mungkin seret. Nah, kita kalau di dalam diri kita ini rasa benci kepada dia, kita harus sadar ini juga termasuk apa? Perkara yang menjadi penyebab timbulnya sifat dengki di dalam kita. Yang mana ini juga harus kita perangi, kita tanggulangi. Nah, afani yang nomor 2
Afani utahe kang kaping pindho. Afani utahe kang kaping pindho iku tafukul maksudi. Iku tafukul maksudi oleh ngungguli wong kang den drengkeni bil fadli ing dalem kautaman. Bil fadli ing dalem kautaman. Fi hadza yajizu kelawan sikira apes. Fi hadza yajizu kelawan sikira apes sapa asitu wong kang drengki anil wusuli saking tumeka. Anil wusuli saking tumeka ilahi maring fadl. Ilahi maring fadl. Penyebab kedua timbulnya sifat hasud pada diri seseorang yaitu orang yang didengki itu lebih tinggi martabatnya, lebih tinggi derajatnya. Nah, sedangkan si pendengki itu tidak mampu untuk mencapai hal tersebut. Jadi ada orang yang oleh Allah itu diberi kekayaan yang berlebih. Terus kita tidak bisa mendapatkan kekayaan seperti orang tersebut. Akhirnya di dalam diri kita ini ada rasa benci, rasa tidak senang terhadap orang tersebut. Maka ini juga perkara yang menimbulkan timbulnya sifat hasud di dalam diri kita. Yang mana ini juga harus kita tanggulangi, kita perangi. Jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terusnya yaitu pertemuan yang akan datang untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1. Apa pengertian dari sifat hasud? Pertanyaan yang nomor 2. Apa pengertian dari sifat ghibthah? Yang ketiga, pertanyaan yang nomor 3. Penyebab timbulnya sifat hasud pada diri seseorang itu ada berapa? Pertanyaan yang nomor 4. Penyebab sifat hasud yang nomor 1 apa? Pertanyaan yang nomor 5. Nabi Muhammad SAW itu mengatakan kalau orang mukmin yang sempurna keimanannya maka dia akan mempunyai sifat apa? Kalau orang munafik itu mempunyai sifat apa? Itu saja mungkin pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.